Mulai bulan Februari 2025 ini ada 3 aplikasi pinjol yang DC lapangannya paling aktif menagih ke rumah nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sampai hari ini tanggal 1 Februari 2025, permasalahan terbesar nasabah-nasabah yang gagal bayar itu masih memikirkan tentang debt collector lapangan. Ada yang memikirkan sebar data, ada yang memikirkan skor kredit, takut bermasalah dan takut masuk slik OJK, sehingga terciptalah berbagai macam kepanikan, berbagai macam ketakutan, yang mana semua itu timbul dari pikirannya sendiri. Dan sampai saat ini pula ada yang sampai bertanya, "Bang, katanya pinjol ini aktif mengunjungi nasabah, katanya pinjol ini sudah ada yang sampai dikunjungi 5 kali." Itu berbagai pertanyaan sampai hari ini masih muncul. Karena mungkin dia itu sangat ketakutan didatangi DC lapangan, tidak bisa mengkondisikan pikirannya, dan apakah ketakutan-ketakutan tersebut benar adanya. Buat kalian yang penasaran, silahkan disimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia menantikan video-video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur galbay atau gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu fakta hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih terus-terusan merawat pinjol, membayar utang pinjol, bela-belain ada yang terjebak gali lubang tutup lubang, selalu membuat hutang baru, berutang ke seorang orang sekitar, berutang ke mana-mana hanya untuk mempertahankan pinjaman online. Dan akhirnya setelah semua dilakukan sekuat tenaga, menjual aset, menggadaikan aset, semua itu tidaklah jadi solusi dan akhirnya gagal bayar juga. Dan saat gagal bayar tersebut, setelah dihitung jumlah hutangnya, ada yang 50 juta rupiah, ada yang sudah ratusan juta rupiah, ada yang 80 juta rupiah. Itu karena tidak terkontrol saat merawat pinjaman online, terlena, takut skor kreditnya bermasalah, sehingga terus dipertahankan agar limit pinjamannya semakin naik tanpa menyadari akan ada bahaya di balik semua itu. Jadi saya kasih tahu buat teman-teman semuanya yang saat ini masih mempertahankan pinjaman online hanya karena alasan ingin limit pinjaman semakin tinggi, ingin skor kredit agar tetap bagus, agar tidak masuk slik OJK. Hati-hatilah, nanti kalau Anda sudah terjebak dan terjerat, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan utang pinjol tersebut. Anda akan terus-terusan jadi budak pinjol, jadi sapi perah pinjol, dan endingnya Anda akan menyesal. Karena saat itu Anda dalam situasi yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Setelah gali lubang tutup lubang, habis semua yang Anda miliki, sementara endingnya Anda gagal bayar juga, Anda menyesal, Anda menangis, dan penyesalan sudah tidak ada artinya. Sementara setelah dipikir-pikir, uangnya itu nggak tahu kemana. Anda hanya berputar, membayar hutang pinjol A, pinjam ke pinjol B, membayar hutang pinjol B, pinjam ke si A, ke si B, ke tetangga, kemana. Semua akhirnya Anda terjebak dalam lingkaran setan hutang riba pinjaman online. Oke, berhati-hati buat teman-teman. Oke, ke pembahasan kita tentang 3 aplikasi pinjaman online yang katanya gencar-gencar menagih dan paling aktif menagih di awal Februari 2025 ini. Yang pertama, Kredit Pintar. Bang, apakah benar DC lapangan Kredit Pintar di bulan Februari ini katanya akan gencar menagih? Ada yang membawa RT RW, ada yang membawa surat tugas, ada yang membawa polisi, ada yang bilang akan menyita barang-barang nasabah. Apakah hal itu benar atau tidak? Nah, saya tekankan buat teman-teman semuanya, Kredit Pintar memang dikabarkan ada DC lapangannya, tapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di Kredit Pintar dikunjungi. Ya, jangan sampai Anda terlalu parno ketika Anda telat bayar di Kredit Pintar, belum apa-apa sudah mikirin DC lapangan. Saat dikirim foto seseorang sedang berada di dalam rumah atau di halaman rumah,
kalian langsung takut. Seolah-olah itu adalah DC Kredit Pintar yang akan mengunjungi rumah Anda. Lalu Anda dikirim foto wilayah di mana lokasi itu tidak jauh dari rumah Anda. Padahal si DC pinjol tersebut ngambil foto-foto itu dari Google Maps sehingga di screenshot dan dikirimkan pada Anda. Seolah-olah dia lagi ada di wilayah rumah Anda dan dikasih narasi atau kata-kata penekanan dan meminta Anda untuk melakukan pembayaran. Ya, jadi jangan terjebak, jangan mau ditakut-takuti dengan hal-hal seperti itu adalah kebohongan DC pinjol karena dia tidak bisa menjangkau ke rumah Anda, ya. Itu hanyalah pola-pola penagihan yang sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu untuk menciptakan kepanikan dan ketakutan di pikiran Anda. Lalu jangan sampai ketika Anda karena terlalu larut memikirkan DC lapangan, ya. Saat Anda lagi di rumah, ada orang yang berhenti di depan rumah memakai kendaraan roda 2, lalu Anda masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar karena pikiran Anda parno, Anda takut itu adalah orang yang akan menagih pada Anda. Ditoong dari dalam kamar itu, dari belakang gorden rumah. Setelah ditoong ditanya, ternyata dia nyari lumut untuk mancing ikan katanya. Karena mungkin membeli lumut sawah yang ada di kota itu mahal sehingga dia nyari ke kampung, nyari ke sawah-sawah agar bisa mendapatkan lumut gratis untuk memancing ikan. Nah itulah karena pikiran Anda kotor, pikiran Anda terlalu parno, akhirnya seolah-olah itu adalah DC lapangan kredit pintar. Padahal itu hanyalah orang biasa yang sedang mencari hiburan, yaitu untuk mancing, mencari pancing atau mencari lumut untuk mancing ikannya itu. Jadi mulai sekarang stop kepanikan tersebut, jangan lagi mau dibodoh-bodohi oleh DC pinjol tersebut. Karena fakta DC pinjol ketika ada nasabahnya yang telat bayar pasti akan menakut-nakuti dengan berbagai kata, dengan berbagai gambar, dengan berbagai video. Itu adalah kebohongan agar kalian betul-betul melakukan pembayaran karena panik tadi. Dengan cara yang salah, terjebak kali lubang tutup lubang sampai membuat hutang baru bukanlah solusi. Ya, tidak mampu bayar, gagal bayar. Anda akan stop di satu lubang hutang. Oke ya. Lalu yang kedua adalah aplikasi Aku Laku atau pinjol Aku Laku. Nah, kalian yang saat ini mungkin memiliki utang piutang di Aku Laku tidak mampu bayar lagi atau sudah tidak sanggup bayar, jangan sampai terpancing dengan kiriman-kiriman DC Aku Laku yang menakut-nakuti kalian. Jangan sampai kalian terjebak gali lubang tutup lubang. Aku Laku memang ada DC lapangannya, tetapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di Aku Laku dikunjungi DC lapangan. Terutama nasabah Aku Laku yang lokasinya mungkin di pelosok jauh lalu hutangnya hanya Rp200.000 atau Rp100.000 itu mungkin ya tidak didatangi DC lapangan. Jadi tidak usah panik, tidak usah memikirkan hal-hal yang sekiranya itu belum tentu terjadi karena faktanya kepanikan tersebut hanya timbul dari pikiran Anda sendiri yang mana karena Anda memikirkan hal-hal yang negatif, jadilah ketakutan itu timbul, apalagi selalu membaca chat WhatsApp, membaca email, membaca semua penagihan dari DC Aku Laku, sehingga terciptalah kepanikan luar biasa. Jangan sampai karena kepanikan tersebut Anda hilang akal sehat, bahkan sampai mengakhiri hidup ya, seperti orang-orang yang sebelumnya dikabarkan mengakhiri hidup akibat terjerat hutang pinjaman online. Tidak perlu dilakukan ya, mengakhiri hidup bukanlah solusi. Mengakhiri hidup bukanlah cara agar kalian lepas dari jeratan utang pinjol. Oke? Jadi tetap semangat berpikir positif, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Kredipo. Nah, Kredipo juga dikabarkan mulai awal Februari 2025 ini akan gencar dan aktif menagih ke rumah nasabahnya. Ini pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang pernah dikunjungi oleh DC Lapangan Kredipo. DC Lapangan Kredipo mengunjungi nasabahnya itu ketika nasabah tersebut kredit barang atau Kredipo Pay Later, kredit barang di Kredipo. Kalau yang meminjam uang secara tunai di Kredipes, sampai saat ini saya belum pernah dengar kabar ada yang dikunjungi. Ya, jadi jangan sampai kalian terganggu, jangan sampai kalian mau dibodoh-bodohi lagi oleh DC Kredipo ya. Kalau misalkan mentok dan didatangi oleh DC Kredipo, kalian gak usah panik. Tetap tenang, bersikaplah biasa-biasa saja walaupun ini mungkin akan sangat sulit bagi sebagian orang, tapi minimal Anda bisa tenang, bisa berpikir jernih sehingga ketika ada DC Lapangan Kredipo datang ke rumah, Anda tidak terlalu panik. Dan jangan lupa
seperti yang sudah disampaikan berpuluh-puluh kali ketika ada DC lapangan Kredipo atau Akulaku atau pinjol manapun datang ke rumah Anda jangan coba-coba membawa DC lapangan atau debt collector tersebut ke dalam rumah Anda. Lalu sebelum Anda berbicara masalah hutang piutang, Anda tanyakan dulu kelengkapan penagihan dari DC lapangan tersebut. Dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan itu harus dibawa wajib ya. Kenapa harus dibawa wajib dan secara fisik? Karena dia kan datang ke rumah Anda secara fisik juga, secara offline. Jadi persyaratannya harus offline juga, tidak bisa diperlihatkan di HP, di WA atau apa, tidak bisa ya. Oke ya, itulah teman-teman, ketika kalian tiba-tiba didatangi DC lapangan dan mentok kalian lagi ada di rumah, bersikaplah biasa saja, nggak usah panik lagi ya. DC lapangan itu adalah orang biasa yang tugasnya hanya menagih. Jangan takut lagi ketika ada motor berhenti depan rumah Anda, orangnya memakai setelan jaket hitam, pakai helm. Jangan takut, itu belum tentu DC lapangan. Itu mungkin saja orang yang lagi mencari lumut tadi, terus atau mungkin tukang servis TV, tukang servis kompor ya. Itu jangan sampai dibuat kepanikan. Jadi mulai sekarang kalian bersikaplah biasa saja. Gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik. Oke ya, jadi bersikap tenang saja, fokus saja dengan apa yang semestinya kalian lakukan hari ini. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, tetap berpikir positif, lakukan hal-hal yang lebih produktif ya. Setiap hari misalkan kalian berjualan atau bekerja atau beraktivitas lain yang lebih positif. Jangan hanya karena mempunyai utang di pinjol, tidak mampu bayar, kalian justru malah menutup diri, mengurung diri di rumah, tidak melakukan ibadah karena malu, karena takut, tiba-tiba berangkat ke masjid dicegat oleh DC lapangan. Itu adalah pikiran-pikiran kotor ya. Gagal bayar di pinjol, insya Allah akan baik-baik saja jika pikiran kalian tetap baik-baik saja. Berprasangka baiklah, insya Allah dengan berprasangka baik semua akan baik-baik saja. Oke teman-teman, itu adalah sharing tentang 3 aplikasi pinjaman online yang katanya di bulan Februari ini akan aktif gencar menagih ke rumah nasabahnya. Itu hanyalah sebuah ketakutan yang timbul dari pikiran Anda sendiri yang belum tentu terjadi, yang mungkin Anda karena selalu sering membaca chat WhatsApp DC pinjol, selalu menerima telepon dari DC pinjol, atau membaca postingan-postingan di media sosial yang akhirnya mempengaruhi pikiran Anda, mensugesti pikiran Anda, dan terciptalah kepanikan tersebut. Yang pasti dari sekarang sudah berpikirlah positif. Ingat, segala permasalahan dunia ini tempat kembalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi gak usah panik, kembalikan sama Allah, pasrah diri, ikhlas. Semua ini sudah terjadi. Mulai hal yang baru yang lebih baik tanpa riba pinjaman online. Insya Allah hidup Anda akan lebih berkah, hidup Anda akan lebih baik, hidup Anda akan lebih bermanfaat jika Anda betul-betul bisa menjauhkan diri dari riba pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.